datang di penjelasan materi manajemen waktu, khususnya untuk membuat jadwal dengan tools-tools tertentu. Nah, yang pertama, misalkan kita punya gambaran kegiatan ya, gambaran kegiatan dari ini sebetulnya diambil dari buku. Jadi ada kegiatan A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ada initial node, artinya kalau diagram di activity on arrow itu node awal ya, ini node akhir. Nah, kemudian ini waktu. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama kita lihat di sini activity A awalnya 1, akhirnya 2 ya. Sehingga jadi seperti ini. Jadi awalnya 1, akhirnya 2 dengan durasi 2 ya. Kemudian yang B awalnya 2, akhirnya 3 dengan durasi 2 ya. Yang ketiga C adalah awalnya 2, akhirnya 4 dengan durasi 3. Yang keempat D awalnya 2, akhirnya 5 dengan durasi 4. Yang kelima E awalnya 3, akhirnya 6 dengan durasi 2. Ini 3, 6 ya. Yang F awalnya 4, initial node, akhirnya 6 dengan durasi 3. Yang G awalnya 5, akhirnya 7 dengan durasi 6. Yang H awalnya 6, akhirnya 8 ini dengan durasi 2. Yang I awalnya 6, akhirnya 7 dengan durasi 5. Yang J awalnya 7, akhirnya 8 dengan durasi 1 ya. Yang terakhir K awalnya 8 dengan durasi 2 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan jalur kritis? Jalur kritis adalah jalur yang terpanjang. Nah, untuk lihat jalur apa saja, nah hitung. Sini misalkan kita punya A, B, E, H, K. Jumlahnya 2, 2, 2, 6, 2, 8, 2, 10. Kemudian ada lagi A, C, F, I, J, K. Ini ya. 2, 3, 5, 8, 5, 13, 14, 16. Kemudian yang ketiga A, D, G, J, K. Ini dijumlahkan juga 2 tambah 4, 6, 12, 13, 15. Terus yang satu lagi yang kesini ya, A, C, F, H, K. Ini 5, 8, 10, 12. Jadi yang terpanjang adalah yang A, C, F, I, J, K. Nah, jadi jalur kritis adalah jalur yang terpanjang dalam suatu diagram ya. Ini diagram jaringan atau disebut juga diagram PERT. Nah, contoh yang kedua, misalkan diminta untuk membuat Gantt chart ya dan AOA. AOA itu activity on arrow seperti yang tadi. Nah, di sini ada kegiatan, ada durasi, kemudian ada predecessor. Predecessor adalah kegiatan sebelum kegiatan lain. Jadi sebelumnya. Misalkan di sini A, predecessor tidak ada, berarti A adalah kegiatan pertama. B, predecessor tidak ada, berarti B adalah kegiatan pertama. C juga kegiatan pertama. Nah, D predecessornya A. Jadi sebelum mengerjakan D harus ada A dulu selesai ya. Begitu juga dengan E.
Jadi sebelum E itu adalah B. Nah, kalau setelahnya kita sebut suksesor. Kalau setelah ya, misalkan setelah ini di sini katakanlah setelah A apa? Suksesornya A itu adalah D. Suksesor B itu adalah E, ya. Itu suksesor setelah, kalau predesesor sebelum. Nah, bagaimana untuk membuat Gantt chart? Ini Gantt chart itu diagram batang ya, diagram batang, di mana ada kolom kegiatan dan ada kolom waktu dengan gambar batang. Untuk yang contoh tadi ya, jawabannya pembuatan Gantt chart seperti ini. Jadi ada kolom kegiatan, ini untuk kolom barnya, batangnya, yaitu waktu ya, durasi waktu. Nah, misalkan di sini untuk yang A, durasinya 1 ya, predesesor itu kan kegiatan sebelumnya, sebelum A tidak ada, berarti A, B, C kegiatan pertama ya, A1, B2 diarsir 2 kolom, C3 ya. Selanjutnya yang D itu predesesornya A. Jadi karena A1 berarti D dimulai dari 2 selama 4 waktu ya, satuan waktu. E setelah B. Nah, kalau setelah namanya suksesor, kalau sebelum itu predesesor. Yang D itu setelah A ya, yang E setelah B, ini F juga setelah B. Tuh. Jadi predesesor E dan F adalah B. G itu predesesornya C. Jadi C itu ada di 3, mulai di 4. Kemudian H predesesornya D dan E. Nah, di sini ada 2 ya, D itu sampai 5, E sampai 7. Ketika predesesornya 2, ambil yang maksimum, berarti kita ambil yang E. Jadi H mulainya di setelah ini ya, setelah E. Jadi mulai di 8 selama 6 satuan waktu. Kemudian I setelah G, ini 2 hari, 2 satuan waktu ya. Dan J setelah FHI, F di 6, H di 13, I di 10. Jadi ambil yang paling lama ya, paling lama ada di ini G, 13 selama 3 hari. Jadi proyek ini umurnya selama 16 satuan waktu. Kalau hari ya 16 hari ya. Untuk jalur kritis juga jalur terpanjang itu bisa dihitung nanti sesuai diagram networknya atau activity diagram AOA ya, arrow on activity. Nah, untuk soal ini kita buat dalam bentuk AOA-nya ya, seperti ini. Jadi karena tadi A, B, C adalah kegiatan pertama, maka kita buat cabang di awal node. Nah, node ini diberi nomor dari kiri ke kanan ya, dari atas ke bawah. Buat 3 cabang A, B, C. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini kan predesesor dari D itu adalah A. Kita buat garis ini, arrow ya, untuk D di sebelum A. Kemudian untuk yang E di sebelum B. Untuk F itu setelah ya, bukan sebelum. Sebelum E itu kan B. Nih, sebelum F juga B. Jadi setelah B ada 2 buat cabang. Setelah C itu adalah G
ya. Ini predesesor G itu C. Ini predesesor C, ini suksesornya G. Nah, sekarang ke H. H itu ada predesesor D dan E. Jadi yang sebelum H ini ada D dan E yang menuju ke H ya, node untuk H. Kemudian, nah yang di J itu kan ada 3, jadi ada H, F, dan I. Sedangkan yang I itu sebelumnya G. Nah, di sini kita tentukan jalurnya. Ini ada jalur A, D, H, J, B, E, H, J, ya, B, F, J, dan C, G, I, J. Nah, dijumlahkan masing-masing durasinya. Ya, durasinya berapa dari tiap jalur. Nah, yang terpanjang adalah jalur kritis, ya. Nah, selanjutnya untuk di latihan itu ada yang menggunakan PERT, ya, rumus PERT, Program Evaluation Review and Technique, ada di materi. Rumusnya ini. Jadi yang dihitung adalah waktu yang diharapkan, waktu harapan, dengan rumus di sini ya, waktu optimis, waktu yang paling cepat, ditambah 4 kali waktu most likely, waktu yang paling mungkin, ditambah waktu pesimis, waktu yang terlama, kemudian dibagi 6. Nah, nanti dibulatkan ke atas ya, meskipun di bawah 0,5. Sebagai latihan untuk tugas, buat ini, hitung dulu waktu harapan ya, menggunakan rumus PERT, di mana waktu optimis ditambah waktu pesimis ditambah 4 kali ini dibagi 6, kemudian dalam jam itu ya. Nah, nanti dibagi 8 karena satu hari bukan 24 jam, tapi jam kerja kita asumsikan di kasus ini satu hari adalah 8 jam. Nanti dibulatkan. Ini dibulatkan ke atas. Misalkan kalau didapat di bawah 0,5 juga tetap dibulatkan ke atas ya. 3,1 misalkan jadi 4 dan seterusnya. Karena kalau misalkan dibulatkan ke bawah, nah itu kemungkinan terjadi risiko keterlambatan ya. Kemudian nanti buat Gantt chart seperti tadi, ini kegiatannya, ini waktu durasinya ya. Nah, perhatikan nih predesesor. Predesesor itu sebelum. Kalau misalkan ingin sesudahnya ya pakai suksesor. Ya. Buat diagram PERT atau diagram jaringan ya, bentuknya AOA, yaitu activity on arrow. Terus nanti hitung lama proyek dan jalur kritis. Ya. Demikianlah penjelasan tentang pembuatan jadwal untuk materi manajemen waktu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.